Selamat pagi semuanya teman-teman. Kembali lagi ke channel Kensu Kelayap. Oke guys, udah lama kita nggak buat video, udah lama kita nggak ketemu, udah sekitar 1 bulan ya. Nah sekarang saya mau mulai lagi buat video, gara-gara saya disindir terus sama si bapak-bapak itu. Nah menyesal aku di belakang. Sebenarnya masih bingung sih mau buat video apa, tapi kita hari ini mau bahas tentang teman-teman yang mau berangkat ke Jepang. Nah, jadi masih banyak ternyata teman-teman kita yang masih menunggu keberangkatan di Jepang, baik itu dari Medan, dari daerah-daerah ya, dari Bali, dari Lombok, dari Padang, dari Subang. Nah, salam-salam buat teman-teman yang masih menunggu, tetap semangat, tetap gambate. Semoga cepet COE-nya keluar, semoga urusannya juga lancar, dan semoga segera dapat dana talangan untuk semua urusannya. Maaf ya guys, sekarang agak urusai karena teman-teman masih main PS Oke, lanjut lagi. Kita mau bahas tentang apa tadi? Oh ya, mau bahas tentang teman-teman yang lagi berusaha untuk ke Jepang. Oke guys, siap. Nah, sekarang ya untuk proses ke Jepang memang sudah nggak seribet, bukan nggak seribet ya, udah nggak sesusah seperti dulu. Nah kalau dulu zaman saya, zaman 2016, 2015, 2013, ini Desember 2000 berapa Pak? 2014. Nah itu cara masuk ke Jepang itu masih sangat minim ya, masih yang terkenal itu cuman jalur dari Depnaker, yaitu jalur IM Japan. Nah untuk yang swasta itu masih sangat apa ya, masih sangat apalah, kurang booming atau kurang yume ya kalau zaman 2015an ke bawah itu. Tapi sekarang alhamdulillah semakin banyak jalur untuk menuju Jepang. Jadi untuk teman-teman yang memang punya impian atau punya cita-cita bekerja di Jepang, mencari apa namanya modal, mencari miyabi katanya senpai sana, mencari kakek Sugiono. Banyak sih motivasi tersendiri ya yang pengen ke Jepang. Nah semoga Honkai ya, apa namanya sih Honkai itu kali ini itu atau Saiking ya, akhir-akhir ini itu apa sih bahasa Jepangnya, Saiking itu udah lebih mudah lah dari yang dulu, banyak lah jalurnya. Ditambah lagi sekarang ada yang namanya Tokutegino. Apa sih itu Tokutegino? Nah Tokutegino itu salah satu ya, apa namanya, jenis visa magang ke Jepang, bukan magang sih, apa namanya, SSW ya, Specific Skill Worker. Jadi bekerja dengan keterampilan khusus. Namanya bekerja dengan keterampilan khusus. Tanda petik ya, tanda petik. Sesungguhnya itu sebenarnya sama aja. Mereka berkebutuhan khusus ya, benar. Sesungguhnya mereka adalah berkebutuhan khusus untuk memperoleh yen di sini kan gitu. Oke, nah Tokutegino itu sekarang udah lebih mudah ya. Sekarang juga bebas, LPK juga banyak yang menyalurkan murid-muridnya dengan visa ini, Tokutegino. Nah Tokutegino ini biasanya ya panjang kontraknya atau apa, masa kontraknya itu sekitar ada iklan guys, iklan bakwan. Iklan bakwan. Endorsement. Ini nih Abdul Sin, ciptaan Abdul. Oke kita lanjut ya, maaf tadi iklan sebentar. Sampai mana tadi? Sampai Tokutegino ya. Tokutegino jadi biasanya itu kontraknya 5 tahun dan kabarnya bisa diperpanjang sampai 10 tahun. Tapi itu masih dalam proses ya,
apa namanya itu pengajuan undang-undangnya oleh yang ada DPR, anggota DPR yang ada di Jepang. Nah, semoga memang kedepannya bisa diperpanjang sampai 10 tahun, bahkan ada wacana bisanya itu bisa sampai permanen dan bisa bawa keluarga, anak, istri. Nah, itu tadi. Itulah sekarang yang lagi ngetren ya, jalur masuk ke Jepang. Sedangkan jalur yang dulu, jalur yang pertama kali saya kemarin itu jalur IM Japan. Jalur IM Japan itu memang resmi ya dari pemerintah, kerjasama pemerintah dengan dengan perusahaan penerima di Jepang. Jadi kalau IM Japan itu dulu ya agak memang kibishi, bukan kibishi sebenarnya ya, tapi lebih taiheng lah. Taiheng itu artinya berat, karena tesnya juga seperti tentara, pelatihannya kayak tentara, pokoknya berat lah untuk lulus melalui IM Japan. Dan gitu kontraknya hanya 3 tahun ya, magang 3 tahun. Gimana? Enggak, saya bukan menjelek-jelekan IM Japan sebenarnya, tapi hanya untuk membandingkan ya antara proses masuk melalui IM Japan dengan Tokute Gino yang sekarang. Sebenarnya ya terserah teman-teman sekalian mau pilih yang mana, karena setiap jalur itu ada plus minusnya. Kalau IM Japan itu plusnya adalah resmi dan tidak takut kena tipu ya. Kalau Tokute Gino sekarang itu banyak penipuan, hati-hati. Nah, kalau IM Japan itu udah pasti aman dari penipuan, dan gitu setelah pulang 3 tahun bakal dapat bonus sebesar 600.000 yen. Kalau dirupiahkan sekarang sekitar 65 juta atau sampai 70 juta gitu. Nah, itu plusnya untuk IM Japan. Nah, kalau minusnya itu memang agak berat masuknya dan pendidikannya juga agak taiheng. Oke, sekilas itu untuk IM Japan ya. Nah, lanjut kembali lagi yang ke Tokute Gino. Tokute Gino itu sekarang ya kontraknya masih 5 tahun dan ada beberapa jenis bidang kerja. Bidang kerjanya itu yang sekarang yang lagi banyak penerimaan itu di bidang kaigo. Kaigo itu perawat. Nah, perawat. Jadi tapi kita nggak bisa perawat bukan membayangkan perawat yang ada kayak di anime atau kayak yang di video-video film-film, itu bukan perawat yang seperti itu ya, maaf ya teman-teman ya. Jadi perawat di sini itu perawat untuk merawat lansia di Jepang. Jadi kayak panti jompo gitu. Nah, kita yang merawat pekerja dari Indonesia. Nah, itu biasanya sekarang itu menggunakan visa Tokute Gino. Nah, visa Tokute Gino itu tadi pertama yaitu yang lagi banyak-banyaknya penerimaan kaigo, yaitu perawat. Kemudian kedua perhotelan. Ketiga pertanian. Kemudian ada pengolahan makanan. Kemudian ada di bidang industri, manufaktur. Dan yang lain saya lupa, mungkin yang sebagian besar itu ya yang lagi banyak penerimaan. Nah, apakah ada lain visa selain Tokute Gino? Ada. Yang pertama tadi magang, kemudian Tokute Gino, kemudian engineer, kemudian visa permanen ya, kalau itu ada keturunan atau ada saudara orang Jepang. Nah, tapi yang engineer sama permanen itu kita nggak usah bahas dulu. Yang lebih mudahnya sekarang Tokute Gino. Nah, Tokute Gino itu memang sekarang lebih mudah karena setiap LPK itu punya kerjasama masing-masing pada kumiai yang ada di Jepang. Jadi bebas ya, karena bebas itu banyak sekali penipuan. Jadi teman-teman juga harus berhati-hati karena belakangan ini juga ada penipuan berinisial EZ, nggak usah disebutkan namanya, nanti saya sensor. Ya, itu tadi inisialnya EZ ya, kita sebut saja seperti itu. Dia menipu peserta yang mau ke Jepang itu Tokute Gino sebesar 35M.
Bayangkan guys, 35M. 35M cuma 2 tahun di Jepang baru Bali tuh 30M. Beli cendol bisa berenang kita guys. 35M. Jadi untuk teman-teman yang lagi berusaha mau ke Jepang, semangat belajar pasti, tapi berhati-hati juga pasti. Lihat LPK-nya apakah sudah pernah memberangkatkan Padahal dia udah siswa ke duluan Jepang. Kita lihat senpai-senpai yang udah berangkat ke Jepang, kita tanya, kita review gimana LPK ini, gimana LPK ini. Nah, sebaiknya kita banyak tanya-tanya ya sama senpai-senpai yang udah ada di Jepang atau saudara kita yang udah di Jepang tentang mana sih LPK yang recommended untuk memberangkatkan teman-teman ke Jepang. Nah, itu tadi guys, kayak gitu. Nah, mungkin kali ini pembahasannya tentang itu dulu. Mungkin kalau nanti ada teman-teman dari teman-teman ada pertanyaan, mungkin saya buat video selanjutnya, episode kedua. Ini cuman untuk apa ya? Karena udah lama nggak upload, saya disinggung terus. Dan kali ini kita update aja nggak apa-apa. Sekedarnya untuk pembukaan pembicaraan tentang ini ya, tentang hal Tokutegino. Oke, terima kasih. Mite kurete arigato. Sampai jumpa lagi.